Segala kemuliaan hanya milik Engkau Yesus yang hidup. Bahwa hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu, menandakan buat kami dan buat dunia, benar Yesus hidup. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah kami bersukacita karena Yesus hidup. Kami mau juga dikuatkan sekali lagi dengan firman-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, menuntun, mengajar dan membimbing kami, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap teguh dalam iman kami kepada Engkau yang sudah hidup. Kami rindu mendengar suara-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon hikmat dan kuasa Roh-Mu itu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memperingati Yesus hidup. Yesus bangkit. Amin. Kalau kita sedang mendengar berita, ada satu mujizat, ada satu kedahsyatan yang besar. Ada tiba-tiba sesuatu, terutama ketika kita bersedih, orang sakit, dan tiba-tiba orang itu sembuh. Ekspresi kita bagaimana Bapak Ibu? Ekspresi kita seperti apa Bapak Ibu? Oh, sudah sembuh ya? Oh, begitu? Kalau orang sakit lalu sembuh. Saya bersyukur hari Jumat kemarin ada anak sekolah minggu kami yang baru 2 tahun. Dia karena cacar air dan semua badannya merah-merah dan luka-luka itu, bekas luka. Tapi sesudah itu minggu yang lalu, tapi sesudah itu sekarang tinggal merah semua badannya, dan merah bukan karena luka, tapi ada badannya juga panas karena merah. Lalu omanya datang pada saya. Oma pendeta, boleh doakankah buat Geva? Saya bilang kenapa? Dia sudah sembuh cacar, tapi hari ini sudah 2 hari ini dia tidak tidur karena gatal semua merah-merah itu. Boleh doakan. Jadi di pinggir tempat kami ibadah, kami sudah keluar di tangga lift di bawah, kami berdoa. Selesai saya berdoa, saya pegang tangannya panas sebelumnya, jadi saya berdoa. Selesai berdoa, amin. Beberapa detik kemudian saya pegang tangannya, sudah kurang panas dan biji merah-merah itu sudah hilang. Puji Tuhan, kemarin kami berjumpa di acara Paskah gereja kami, perayaannya. Dia sudah bisa lari-lari dan omanya berkata, puji Tuhan, dia tidak bengkak-bengkak, tidak merah-merah lagi dan tidak panas, dia sudah lari-lari. Saya bilang puji Tuhan, saya bersyukur, saya bilang wow puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Ekspresi saya mau kasih tahu, ekspresi saya senang sekali. Tuhan bekerja, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa. Anak itu sembuh dan bisa lari-lari karena 1 minggu oma opa orang tuanya semua sibuk di dalam rumah. Jaga dia, bingung mau apa karena gatal lah, nangis lah. Anak 2 tahun ya, dan mereka semua susah. Tapi begitu kemarin didoakan, selesai didoakan dan sore itu dia bisa jalan-jalan, bisa lari-lari, dan kemarin dia sepanjang hari bermain dengan teman-teman yang lain dia lari-lari. Saya bilang puji Tuhan. Saya punya ekspresi senang sekali. Saya bersuka cita. Oke? Bapak Ibu, benar Yesus hidup? Bapak Ibu, benar Yesus hidup? Yes, dia hidup. Tentu ekspresi kita sukacita besar karena dia hidup. Amin. Yesus hidup. Yang tadinya dalam hopeless ya, dalam tidak ada harapan semuanya. Tapi hari ini kita boleh memperingati Yesus hidup. Jadi maksud saya sukacita kita mengekspresikan Yesus hidup. Itu harus betul-betul kita bisa tunjukkan kepada dunia ini. Yesusku hidup. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita semua bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Secara berganti-gantian. Saya mengundang kita semua berdiri. Dan kita membacakannya
Saya membaca ayat pertama, jemaat kekasih membaca ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-10 dari Yohanes pasal 20. Mari kita mulai. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain, sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Kalau kita membaca cerita ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, waktu kita memikirkan tentang Paskah, apa yang kita pikirkan? Ketika kita mendengar kata Paskah, apa yang terlintas di pikiran kita semua? Apa yang sering muncul di dalam pikiran kita atau langsung keluar? Paskah, yes. Apa yang terlintas? Saya tidak tahu apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, mungkin kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan Paskah itu berarti telur Paskah. Sebentar, ada pembagian telur? Seringkali orang berpikir ketika Paskah ada telur Paskah. Apalagi, ayo kita cari telur. Lomba anak sekolah minggu paling senang. Lomba cari telur. Wah, dia akan cari sepuas-puasnya. Walaupun dia tidak makan juga itu telur. Atau kita berpikir Paskah itu dengan ibadah padang. Ada banyak gereja-gereja melakukan ibadah padang sekarang. Ke pantai lah, bermalam di manalah, ke Malino lah. Semua untuk memperingati Paskah. Atau kita berpikir Paskah lalu teringatlah dengan salib. Betul? Kita Paskah lalu kita ingat, salib. Ada juga yang berpikir ketika Paskah itu hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Wah, kalau begitu kita jalan-jalan dulu. Kita pergi dulu ke luar negeri, ke Bali. Lumayan, libur 3 hari. Ini holiday. Ada banyak orang berpikir tentang Paskah. Banyak yang kita pikirkan. Ini, itu, dan sebagainya. Seperti gambaran saya. Bapak Ibu kekasih. Salahkah itu? Tidak. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang dipikirkan orang itu pasti karena ada alasannya. Apa yang dipikirkan dan bahkan dikerjakan orang itu ada alasannya. Itu ada alasan karena tradisi. Orang yang berpikir telur Paskah cari telur, salib dan sebagainya. Karena tradisi dari kecil. Setiap Paskah, yes, kita akan mencari telur Paskah. Ada juga yang itu menjadi kebiasaan kita. Selalu di gerejaku kalau Paskah kita pasti ibadah di Padang. Pasti kita akan keluar kota. Kita akan rekreasi sekalian dengan jemaat. Ada yang berpikir bahwa itu sesuatu yang sudah memang begitu. Ya, sudah itulah dia, jadi kita lakukan saja tanpa mengerti untuk apa. Ada begitu banyak orang melakukan Paskah dengan kebiasaan atau sebagai satu tradisi atau sesuatu yang memang sudah dikerjakan dari kecil. Rutinitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah
atau Pesah itu artinya dilalui atau melewati. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melalui darah yang dioles di pintu. Bagaimana Tuhan melewati mereka. Rumah yang ada bekas atau rumah yang kena dengan laburan darah domba akan dilewati oleh Allah sehingga tidak terjadi kematian. Itu kata Pesah yang dipakai dan hari ini kita memperingatinya sebagai Paskah itu. Dalam tradisi perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru Paskah itu karena pada saat Yesus disalibkan menjelang Paskah dia mengadakan perjamuan. Dan dia disalibkan. Tetapi dia bangkit pada Paskah itu. Dia bangkit. Dilewati dari kubur maut. Allah membangkitkan Yesus. Dan itulah yang membuat kita bersukacita. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, itu menunjukkan kepada kita satu bukti nyata dalam kisah sejarah. Dan kalau kita ikuti dalam perjalanan kisah sejarah itu, kita juga boleh jumpa di sana sejak perjanjian lama. Dari sejak perjanjian lama, para nabi sudah memberitahukan kepada kita. Lewat firman Tuhan yang dibaca dalam Yesaya 53. Domba kelu itu dibawa ke pembantaian. Pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Dia tertikam oleh karena dosa kita. Jelas di sana ayat itu mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Hosea juga sedang mencatatkan kepada kita bagaimana Nabi Hosea sedang memberitahukan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu para nabi memberitahukannya. Dan saudara tahu, kita semua kenal baik bahwa di dalam Injil itu diceritakan bahwa Yesus sendiri beberapa kali mengatakan pada anak manusia akan diserahkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Beberapa kali Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mendengar pada waktu itu. Kita bisa melihat di dalam Matius 20 ayat 19, Injil Lukas 24 ayat 7 dan seterusnya. Beberapa bagian dari Alkitab di dalam Injil yang menceritakan bagaimana kisah ini. Yesus sendiri sudah memberitahukan bahwa dia akan bangkit. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat peristiwa kebangkitan itu sendiri, kita boleh melihat bahkan para malaikat di atas batu itu dalam Matius 28 kalau kita membaca ayat 5 dan 6. Malaikat sendiri berkata kepada Maria ketika Maria pagi-pagi sekali hendak merempahi mayat Yesus. Waktu dia ke kubur bersama dengan beberapa perempuan. Mereka mau pergi untuk merempahi mayat Yesus. Karena tradisi mereka supaya tetap awet di sana. Tiba-tiba batu sudah terbuka, pintu kubur itu sudah terbuka. Dan malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Malaikat memberitahukannya. Tetapi yang terjadi, saudaraku, bagaimana ekspresi Maria? Maria terkejut dengan suara malaikat itu dan Maria menjadi takut dengan suara itu. Bahkan Maria berkata, jangan-jangan ini guru kita ini dicuri. Jangan-jangan dia sudah pindah tempat, diletakkan orang ini diambil dipindahkan tempatnya. Lalu Maria dengan cepat pergi memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes. Seorang teman yang dijelaskan di dalam teks yang kita baca tadi adalah Rasul Yohanes. Dia memberitahukan, guru kita sudah tidak ada di dalam kubur itu. Jangan-jangan orang sudah curi. Kenapa? Karena ada informasi. Mereka semua berjaga-jaga karena Yesus yang disalibkan itu sebagai pemimpin yang menakutkan kepada orang-orang imam-imam pada waktu itu. Pemimpin yang membawa ajaran-ajaran baru yang membuat mereka kehilangan pengikut.
sehingga membuat mereka takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang para pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi, sudah mempersiapkan. Karena itu kalau kita membaca di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66, di sana dijelaskan ketika Yesus mati, mereka sudah beritahu, siap-siap. Dia memberitahu kepada Pilatus, imam besar itu, Pak, tidak tahukah engkau bahwa orang ini membawa pengikut yang banyak? Jangan sampai kalau kita tidak jaga ini kuburnya, jangan sampai ini murid-muridnya akan mencuri dia dari kubur lalu bilang, Yesus bangkit. Kenapa? Kata Pilatus, kenapa? Karena dia sendiri mengajarkannya bahwa anak manusia akan mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi supaya membuktikan bahwa benar-benar kita jaga baik-baik supaya benar-benar dia tidak diceritakan ini menjadi cerita yang hoaks. Maksudnya jangan sampai ini betul-betul berita terjadi, kita jaga ini kuburnya. Bayangkan saudara, orang-orang imam-imam orang Farisi itu memberitahukan kepada Pilatus supaya dijaga. Dan ada spesial orang tentara itu yang menjaga kuburnya. Untuk apa? Untuk supaya jangan sampai muridnya mencuri lalu memberikan fitnah atau viral berita yang menghebohkan, membuat hoaks dan seterusnya yang menakutkan para orang Farisi supaya jangan pengikutnya semakin banyak. Jangan sampai dia cerita bohong, cuma dicuri sama pengikutnya tapi dibilang sudah bangkit. Jadi kita jaga itu kubur. Dan saudara yang kekasih, menariknya adalah ini fakta sejarah kalau kita membaca di dalam Matius 28. Jadi Matius 27-28 jelas sekali detail cerita itu menjelaskan bahwa ketika kubur itu dijaga oleh serdadu-serdadu dan ketika batu terbelah ada gempa yang besar dan para prajurit itu lari terbirit-birit dan memberitahukan kepada para imam itu dan berkata, Tuhan, betul itu batu terguling. Dan betul-betul itu ada gempa yang kita semua takut. Jadi dia sudah bangkit. Bagaimana ini? Nanti kita dimarah Pilatus. Kita disuruh jaga ini kubur supaya jangan ada yang mencuri. Tapi faktanya dia sudah bangkit. Jadi bagaimana kita? Lalu orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu, apa yang dilakukan kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 12 sampai 15. Para imam itu menyogok para serdadu. Dia memberikan sejumlah uang dan berkata, ambil ini. Dan bilang mayatnya sudah dicuri. Bilang dan tutup mulut. Jangan bilang kalau dia bangkit. Tapi bilang mayatnya dicuri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang diceritakan. Dan sampai hari ini cerita bahwa Yesus tidak bangkit itu juga menyebar di mana-mana. Yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit ditutupi oleh cerita orang. Sampai ada yang mengatakan itu yang disalib bukan Yesus. Tapi itu adalah salah satu muridnya. Jadi Yesus tidak mati. Tapi itu murid, salah satu murid. Dan ada yang mengatakan dia tidak disalib, makanya tidak pernah mati. Saudara, berita-berita itu bisa menggentarkan iman kita. Pada waktu itu saja, itu sudah menjadi kasus bagaimana ditutupinya, bagaimana disuap sehingga berita-berita yang benar itu menjadi bohong. Itu sudah dilakukan. Dan yang menarik kedua adalah para murid. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam, diceritakan di dalam ayat yang ke-8. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Dan ayat 10, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Beberapa kali Yesus sudah memberitahukan kepada para murid dan orang banyak bahwa anak manusia akan diserahkan tetapi akan bangkit. Tetapi yang menarik di dalam ayat 9, murid itu yaitu Yohanes baru mengerti. Mereka belum mengerti sebelumnya isi kitab yang mengatakan aku harus bangkit. Oh, mereka belum mengerti ternyata.
selama mengikut Yesus bersama-sama kurang lebih 3 tahun menjadi muridnya. Dan setiap waktu duduk bersama untuk mendengarkan ajarannya. Dan bukan hanya 1 kali Yesus berkata aku akan bangkit. Beberapa kali. Namun seringkali dan banyak kali murid-murid itu tidak paham apa yang dikatakan Yesus. Sehingga waktu mereka melihat kubur itu betul-betul kosong. Kain kafan itu sudah terhamburan di sana sini ya. Tapi bagian itu sudah ada yang tergulung. Mereka masih belum mengerti. Waktu mereka melihat sendiri, oh benar bahwa sudah tidak ada. Dan kata malaikat menurut informasi perempuan-perempuan, dia sudah bangkit. Baru mereka mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka mengerti? Baru mereka percaya dan baru mereka mengerti apa yang dikatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Fakta Yesus Kristus benar sudah bangkit. Itu adalah fakta, bukan mitos, bukan cerita dongeng. Walaupun manusia mencoba untuk menutupinya, walaupun manusia mencoba untuk menggantikan ceritanya. Tapi fakta bahwa Yesus bangkit sudah dibuktikan sejak dari para nabi, sejak Yesus sendiri berkata, dan pada waktu di perjanjian baru kita menyaksikan dan kita membaca bersama bukti bahwa Yesus bangkit. Dan dia berkata, baru mereka percaya. Saudaraku, kebangkitan Yesus membawa kita untuk mengerti. Saya mau mencatatkan di sini. Ada 2 hal yang perlu kita mengerti. Bahwa kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus menang atas maut. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Itu dikatakan maut telah ditelan. Di dalam 1 Korintus 15. Maut telah ditelan. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut tidak lagi berkuasa. Karena Yesus sudah bangkit. Ini yang menjadi satu fakta yang menguatkan dan menghiburkan saya dan saudara. Fakta yang kedua bahwa dengan kebangkitannya dia memberi jaminan hidup yang kekal kepada kita. Itu jelas apa yang dikatakan dan itu digenapi melalui kebangkitannya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku datang ke dalam dunia. Aku mati dan bangkit. Supaya kamu mempunyai hidup. Apa yang dimaksud di sini? Hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata. Yang percaya kepada anak Allah akan memiliki hidup yang kekal. Ini mau menunjukkan kepada kita semua yang membaca firman Tuhan. Saya dan saudara dan semua umatnya hari ini. Untuk semakin mengerti dengan benar. Bahwa Yesus bangkit. Memberikan jaminan hidup kekal. Memberikan pengharapan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 26. Kisah kebangkitan Lazarus. Kalau kita membaca dalam Yohanes 11, diceritakan di situ bagaimana peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-26 dalam Yohanes 11 ayat 26. Mari kita buka firman Tuhan itu dan kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 26. Mari Bapak Ibu kita baca Yohanes 11 ayat 26. Kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Dan Maria saudaranya dan Marta. Mereka mau mengatakan seandainya engkau ada di sini pasti Lazarus tidak mati guru. Tapi engkau tidak datang-datang akhirnya Lazarus mati. Yesus bilang justru Lazarus mati supaya semua orang mengenal Allah. Karena di ayat 26 dia memberikan kekuatan kepada Marta dan Maria yang sedang berduka hari itu. Mari kita baca bersama-sama. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Pertanyaan yang sama diberikan Tuhan Yesus hari ini kepada engkau dan saya. Bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ayat 25 dikatakan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu bukan berarti kita menerjemahkan kalau saya mati nanti terus pasti saya akan bangkit. Mati sebentar terus bangkit. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi artinya kalau kita semua pasti akan mati toh. Siapa yang tidak mati di sini? Semua kita pasti akan mati. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Artinya walaupun tubuh kita mati, nanti waktunya Tuhan datang, kita akan dibangkitkan. Amin. Kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima hidup yang kekal. Walaupun sudah mati secara jasmani, tetapi kita akan dibangkitkan ketika Dia datang nanti. Dibangkitkan di dalam bersama dengan Dia di dalam hidup yang kekal. Karena itu Yesus berkata, siapa yang akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu Dia berkata di kalimat terakhir ayat 26 tadi, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, kalau hari ini ditanyakan pertanyaan ini kepada engkau dan saya, Tuhan tanya, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, percayakah engkau akan hal ini? Percaya engkau akan hal ini? Percaya. Pertanyaannya seringkali kita orang yang mengaku percaya ini sama seperti Yohanes. Baru dia percaya. Waktu melihat kuburnya sudah kosong, baru kita percaya. Padahal Yesus sudah katakan, percayakah engkau akan hal ini? Aku ini kebangkitan, aku bangkit. Itu memberi jaminan bahwa siapa yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Percayakah engkau? Kita bilang percaya. Mulut kita kadang mudah untuk berkata percaya. Percaya, 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 percaya. Percaya, percaya. Tapi benarkah percaya kita sesungguhnya adalah percaya yang dimaksudkan Yesus? Kata percaya di dalam Yohanes 11 ayat 26 yang digunakan kata iman di situ adalah pisteo. Kata pisteo itu berarti percaya bukan hanya setuju secara pikiran. Percaya itu bukan hanya sekedar percaya. Ya percaya, itu setuju secara pikiran. Percaya, ya percaya. Itu setuju secara pikiran. Bukan hanya itu. Artinya bukan hanya kita berkata percaya, ya percaya. Selesai. Bukan hanya sekedar setuju. Oke. Kita mengikut saja. Ikut-ikutan. Percaya, semua bilang percaya. Tapi yang dimaksud percaya kata pisteo di sini. Lebih dari itu. Artinya bahwa iman yang aktif dan menyeluruh, mengandalkan atau menyerahkan diri sepenuhnya. Percaya yang dimaksud di sini ketika Dia berkata kepada Marta dan Maria, percayakah engkau akan hal ini? Ya, itu secara menyeluruh, mempercayai Dia. Mempercayai Dia, itu juga bermakna mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukan hanya sekedar di kesepakatan kita. Percaya? Ya. Kita angguk kepala percaya. Lalu kita yang mendengar, oh iya bagus nih. Bagus dia sudah percaya. Belum. Kalau tidak ada bukti. Kalau tidak di dalam pengandalan, ini buktinya. Kalau tidak di dalam penyerahan diri yang sepenuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau percaya kepada Yesus, hari ini saya bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Semua bilang percaya. Tapi tanpa perbuatan yang engkau tunjukkan melalui imanmu kepada Yesus, itu sama dengan nol, mati, meyo. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya percaya?
Saudara, seringkali kita mau mengaku iman kita. Ada yang menghafal pengakuan iman rasuli? Siapa yang menghafal pengakuan iman rasuli? Di beberapa gereja, di gereja kami, setiap minggu wajib, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak, sampai habis. Pertanyaannya, apakah benar yang kita katakan itu sama dengan yang kita buat? Karena saudaraku, apa artinya kita bisa menghafal pengakuan iman rasuli sampai habis, tetapi kita tidak mengerti hakikat Injil itu. Bahwa sebenarnya pengakuan iman rasuli itulah hakikat Injil itu. Jadi kalau kita ditanya, apa sih Injil itu? Injil itu adalah hakikatnya dari pengakuan iman rasuli yang disusun oleh orang-orang gereja, tokoh-tokoh gereja pada waktu itu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih itu Injil Bapak Ibu? Apa itu Injil? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu Injil? Injil itu apa? Yesus Kristus, benar. Injil itu apa? Kabar baik, benar. Cuma pertanyaannya, ada yang pernah menjawab saya, Injil itu apa? Kabar sukacita, Bu. Oke. Kabar sukacita apa? Sukacitanya apa? Tidak bisa menjawab. Kabar baik, Bu. Apanya yang baik kabar itu? Kabar apa yang baik? Karena kita sekarang, kita kebanyakan orang hanya mau mengucapkan pengakuan iman rasuli tanpa pemahaman dan sungguh-sungguh dimaknai dalam hidup ini. Jadi sebenarnya apa itu Injil? Saya mau jelaskan kepada kita secara sederhana, tetapi Bapak Ibu tolong ingat apa yang saya katakan. Injil itu adalah tentang Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati yang datang ke dalam dunia menjadi manusia sejati. Dan ketika dia menjadi manusia, dia rela memberikan dirinya. Dia rela memberikan nyawanya, yang Jumat Agung kita peringati itu. Dia rela memberikan darahnya, dicurahkan tubuhnya, dihancurkan. Dan dia mati untuk saya. Untuk manusia. Dan dia mati. Tetapi dia tidak mati selamanya. Melainkan dia bangkit. Yang hari ini kita peringati. Dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Satu waktu kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Itu adalah Injil. Jadi Injil mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia sejati. Sama seperti kita. Dan dia melakukan karyanya yang besar. Lewat kematiannya di salib. Dan dia bangkit. Dia mati tetapi dia bangkit. Lalu dia naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya kepadanya. Yang mau menerima dia. Akan menerima hidup yang kekal. Itulah Injil. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya apakah kita sungguh beriman kepada dia itu? Sesungguhnya apakah kita hanya sekedar menyetujui saja bahwa dia adalah juru selamat yang sudah mati? Tapi pernahkah kita juga mengalami hidup yang benar-benar didamaikan oleh Yesus? Karena Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang supaya engkau didamaikan melalui darahnya. Jadi ketika kita hanya percaya dalam pengakuan iman rasuli, kita hanya sekedar mengaku percaya.
Dan di bagian lain, para tokoh gereja menambahkan bagaimana orang percaya itu. Orang yang sedang percaya kepada Yesus. Sekarang kita yang percaya kepadanya. Sedang menantikan dia. Terus bagaimana cara kita menantikan dia? Oh, saya sudah percaya Yesus, jadi tidak apa-apa. Sudah, yang penting saya sudah selamat. Tidak, kita semua sedang menantikan dia. Caranya kita menantikan dia di mana? Kita bersekutu di dalam gereja. Itulah kita berkumpul dengan komunitas kita. Komunitas orang-orang percaya inilah kita berkumpul. Karena itu dalam pengakuan mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Orang-orang percaya itu dikumpulkan di dalam persekutuan gereja. Karena itu kita yang mengaku percaya kepada Yesus harus membuktikan iman itu melalui apa? Hidup yang terus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan manusia. Jangan kita bilang aku percaya Yesus, yang penting saya berdoa di rumah, yang penting saya ibadah di rumah. Selesai, enggak usah saya persekutuan. Firman Tuhan bilang bukan. Bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan sesama. Di mana bersekutu dengan sesama? Di dalam komunitas ini. Contoh gereja hari ini. Jadi kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak mau ke gereja, dia hanya mau di rumah saja, lihat televisi, dengarkan khotbah. Sama Ji, saya juga dengar khotbah. Sama Ji, saya juga menyanyi. Sama Ji, itu beda saudara. Harus dibuktikan di dalam perbuatan di mana? Bersekutu. Dalam persekutuan sebagai gereja, disitulah kita saling melayani. Disitulah kita saling mendukung. Disitulah kita saling menguatkan. Sebagai tubuh Kristus sambil menanti kedatangan Tuhan nanti menjemput kita. Amin. Jadi kalau orang mengaku percaya tapi tidak mau bersekutu, tidak mau saling menguatkan, tidak mau saling mendukung, itu bukan gereja. Hati-hati sekarang. Ada banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa tidak usah ke gereja. Sejak online semua orang suka dengan online. Tapi tidak pernah mau terikat dalam persekutuan. Yang penting saya orang Kristen. Saya tidak usah jadi anggota gereja mana-mana. Satu pemahaman yang bisa membuat kita sesat. Justru dalam persekutuan itulah kita saling menopang, kita saling meneguhkan, menguatkan supaya iman kita, supaya percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu dalam Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Kalau engkau berkata aku percaya kepada Yesus, tapi hidupmu hanya untuk diri sendiri, itu bukan orang percaya. Itu bukan bukti orang yang percaya. Karena orang percaya harus melihat orang lain. Yesus bangkit. Saudara benar percaya Yesus bangkit? Percaya Yesus bangkit? Mari buktikan percaya itu. Mari buktikan iman itu. Lewat perbuatan kita dengan sesama kita. Lewat perbuatan kita saling menopang dalam persekutuan di dalam gereja. Dan firman Tuhan katakan Yesus sudah bangkit. Benar-benar dia bangkit. Memberi harapan bagi kita. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Bu, saya percaya Yesus, cuman kenapa hidupku susah? Tidak pernah Tuhan janjikan kalau percaya Yesus jadi orang kaya. Tidak ada ayatnya di sini. Yang ada adalah percaya Yesus, kamu akan menikmati damai, sejahtera dan sukacita. Amin. Damai, kenapa ada damai? Karena ada jaminan hidup kekal kita. Kalau kita tidak punya damai sejahtera di hati, itu yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu saya mau bagaimana. Hari-hari hanya bersungut dan mengeluh. Hari-hari hanya sedih dan sedih terus. Kalau tidak ada damai sejahtera. Tapi karena ada damai sejahtera dari Yesus di hati kita ketika kita percaya kepadanya. Bahwa dia bangkit, dia memberikan jaminan kepada kita. Dia memberikan garansi pada kita hidup yang kekal. Dan selama kita hidup, masih hidup sekarang. Rasakan damai itu.
Terimalah damai itu. Nikmati damai sejahtera di dalam Yesus. Yang membuat hati kita tenang. Yang membuat hati kita penuh dengan percaya. Satu waktu nanti kalau saya mati, saya akan bersama dengan Dia di surga. Jadi hari ini, kalau kita mengalami sakit, kalau kita mengalami susah, kalau kita mengalami masalah, itu bagian dari kita menanti Tuhan. Yang pasti hati kita tidak akan diambil oleh dunia. Damai sejahtera itu memenuhkan hati kita, membuat kita tetap percaya dan yakin. Walaupun saya sakit, pasti Tuhan tolong. Walaupun saya susah, pasti Tuhan akan beri jalan keluar. Walaupun saya punya masalah, pasti Tuhan akan buka jalan. Ada kepastian, ada jaminan. Itulah yang membuat Yesus bangkit untuk membuktikan kepada kita. Saya sudah menjaminkan semuanya. Bahkan hidup kekalmu pun sudah dijamin. Saudara, kalau hidup kekalmu sudah dijamin Tuhan, apalagi hidup di dunia. Tapi jangan berpikir yang dijamin hidup di dunia adalah, kalau saya orang Kristen, saya ikut Tuhan adalah, saya akan senang-senang, saya akan punya ini, punya itu, banyak ini. Bukan itu. Hidup yang dijamin Tuhan adalah selama kita di dunia, ada damai sejahtera yang dari Allah, yang tidak bisa diambil oleh dunia. Walaupun saya sakit, saya tetap bersuka cita karena ada pengharapan. Saya melihat dan menyaksikan bagaimana orang yang berpengharapan. Ketika pada masa tuanya dan dia menjelang kematiannya. Dia hanya mau bilang, mari nyanyi bersama-sama. Dia bawa kami semua majelis yang datang itu. Dia bilang, mari nyanyi bersama-sama. Apa yang dinyanyikan? Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Karena dia punya suara sudah agak berat. Tapi dia suruh kita nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Terpujilah. Oh, kita ngerti ini. Om selalu nyanyi terpujilah Allah. Jadi kita nyanyikan. Kenapa begitu? Karena dia tahu di hatinya ada satu pengharapan. Ada satu keyakinan, ada satu jaminan. Setiap orang yang datang, Om, Opa, kita mau berdoa, Opa kuat ya? Iya, nyanyi dulu, nyanyi lagi. Semua orang yang disuruh datang pasti nyanyi, nyanyi. Saya bilang kenapa dia begitu? Karena dia ada damai sejahtera, amin. Yesus Kristus yang bangkit, memberi harapan dan memberi jaminan bagi saya dan saudara. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Biarlah percaya kita bukan hanya sekedar dikatakan, tapi harus dilakukan lewat hidup kita. Setiap hari kita berjalan, bekerja dan semua membuktikan bahwa saya percaya Yesus Kristus itu mati, bangkit untuk saya dan memberikan jaminan hidup kekal untuk saya nanti. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya. Itulah harapan yang membuat kita semangat. Itulah harapan yang membuat kita tahu di dalam Yesus ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan memperingati hari kebangkitan ini. Damai sejahtera itu ada di hati kita. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar suara-Mu pagi ini. Biarlah kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mengaku percaya dengan mulut kami. Tapi kami mau membuktikan lewat hidup kami. Cara hidup kami di dalam seluruh keberadaan kami. Bahwa Yesus sudah memberikan jaminan itu untuk kami. Kiranya itu menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Untuk menjalani perjalanan hidup kami ini. Dengan terus percaya janji Tuhan. Percaya jaminan Tuhan. Hidup yang kekal itu untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami benar-benar percaya dan membuktikan lewat perbuatan ini. Di dalam nama Yesus yang sudah berfirman kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada WL.